Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi. Dan pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan, tapi saya tidak sendiri. Saya ingin memperkenalkan seorang rekan hamba Tuhan senior yang bersama-sama dengan saya juga melayani, tapi ini baru kali pertamanya beliau hadir di We Talk untuk menjadi host bersama-sama dengan saya. Saya ingin perkenalkan dulu, ada Pak Handoyo Salim di sini. Shalom Pak Wigan, Wah, shalom Pak Beni. Pak Handoyo, thank you so much sudah menemani. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih Pak. Pada hari ini ya, tema kita secara khusus tentang integritas nih Pak. Tapi kita nggak ngobrol cuman berdua, sebab nanti ada narasumber, seorang sahabat saya, beliau seorang hamba Tuhan juga, bisnismen juga, siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Beni Syawarjaya. Pak Beni, Shalom. Pastor Beni, thank you so much Thank sudah you. menyempatkan waktu untuk hadir untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Oke saudara, sebelum kita memulai pembicaraan ini, saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik dari YouTube Live House Community maupun dari MNC Live Channel, khususnya untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia bagian timur. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama, buka hati saudara. Saya selalu berkata bahwa saya pun sangat diberkati selalu ya lewat obrolan dengan narasumber yang ada. So kita akan belajar sama-sama. Dan topik kita pada kesempatan ini adalah integritas. Nah, sebelum saya tanya-tanya ke Pak Beni, izinkan saya untuk membacakan dulu apa itu integritas. Nah, definisi dari integritas yang saya suka, kalau menurut kamus ya, menurut kamus Oxford adalah integrity itu punya dua pengertian, saudara. Yang pertama adalah the state of being whole and undivided. Jadi sebuah keadaan yang penuh, yang utuh, yang tidak terbagi. Nah, makanya kan kita suka dengar kata merupakan bagian yang integral. Itu kan artinya sebuah kesatuan yang tidak terbagi ya. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, tapi juga ada pengertian yang kedua, yaitu ini. The quality of being honest as having strong moral principles, moral uprightness. Nah, jadi kalau saya gabungkan dengan dua definisi tadi saudara ya, bahwa a quality of being honest dengan tidak bisa dibagi, being whole, berarti saya bisa katakan gini, orang yang berintegritas adalah orang yang luar dan dalam sama. Dia itu tidak punya dua kepribadian. Dia bukan bipolar atau dua kepribadian yang dalam sama luarnya beda saudara ya. Ini bukan soal bipolar, tapi ada banyak orang yang suka pakai topeng yang dalamnya apa, luarnya apa, tampilannya apa, isinya apa. Nah, tapi kalau kita bicara integritas, itu kita bicara tentang the state of being whole atau undivided. Nah, sebelum ke Pak Beni, izinkan saya sharing saudara ya, satu kisah dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-20 saudara ya. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama saya akan bacakan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah? Nah, jadi di sini saudara bisa lihat bahwa Abraham yang bilang sendiri ke Abimelek bahwa Sarah itu saudaranya bukan istrinya. Nah, rupanya Sarah ini biarpun udah nenek-nenek juga masih cantik saudara ya. Jadi Abimelek ini masih tertarik kepada Sarah, dan itu yang membuatnya Tuhan ingin membunuhnya di tengah malam. Tapi Abimelek bilang, Tuhan, apakah engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Ayat yang kelima, bukankah orang itu sendiri, Abraham maksudnya, mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri, Sarah maksudnya juga mengatakan, iya saudaraku. Nah, ini sebenarnya Abraham sama Sarah nih yang menutupi statusnya sebagai suami istri depan Abimelek, mungkin karena mereka takut, karena Abimelek adalah seorang raja.
Nah, lihat. Di sini kata-kata yang sangat bagus. Jadi, hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Nah, lihat. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya, in the integrity of my heart and innocency of my hands. Nah, kata hati yang tulus di sini ini diterjemahkan sebagai in the integrity of my heart. Jadi apa yang Abimelek lakukan luar dan dalam itu sama. Dia bukan orang yang munafik, dia bukan orang yang pakai topeng, tapi dia lakukan berdasarkan integritas yang ada pada dirinya. Nah, ayat yang ke-6 ini luar biasa sekali. Apa jawab Tuhan? Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku juga tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Nah, itu kata integrity keluar lagi, saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris. Maka aku pun lihat ini telah mencegah engkau berbuat dosa terhadap aku, sebab aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Lihat, saudara, orang yang berintegritas, orang yang tulus, mau bikin dosa pun Tuhan bisa cegah. Tapi kalau orang yang tidak berintegritas, dia mau bikin dosa pakai taktik, saudara. Nah, itu bedanya ya. Kalau orang berintegritas, memang dia tidak punya maksud untuk berbuat dosa, dia hanya mau jalan lempeng, dia hanya mau jalan lurus. Tapi orang yang tidak berintegritas, ya, karena the principle of moral uprightness-nya rendah dan tidak being whole dalam definisi yang saya bacakan di awal, makanya biasanya kalau mau bikin dosa taktiknya banyaknya setengah mati. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak berintegritas. Nah, begitu saja dari saya. Sebelum saya tanya ke Pak Benny, mungkin Pak Handoyo mau ngomong sesuatu dulu nih tentang integritas. Kalau saya bicara tentang integritas orang ini, kalau kita lihat dari persepsi manusia biasa ini ya, integritas itu perlu dijaga, karena inilah yang akan menuntun kita di dalam kehidupan selanjutnya. Misalnya Pak Benny sebagai seorang pengusaha butuh juga integritas, sebagai pendeta butuh integritas yang lebih, moralnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau saya lihat dari ayat-ayat yang tadi disebutkan ini ada pro dan kontra. Kalau Abimeleknya memang betul dia tidak pernah bersalah kan, karena Abraham sendiri yang bohongin, istilahnya pakai kata itu kan, bahwa ini saudaraku, padahal juga nggak bohong sih sebenarnya, mungkin juga saudara sepupu, kan begitu. Tapi integritas di sini saya melihat sebagai sesuatu yang harus memang kita punya sebagai manusia apapun, karena dikatakan di sini dalam bahasa Inggris yang saya pakai ini tadi Pak Wigan pakai versi yang beda. Dikatakan integritas ini di sini dikatakan clear conscience. Jadi hati nuraninya itu harus bersih dulu. Nah, kalau hati nurani bersih, ya saya percaya Tuhan punya cara untuk menghindarkan seseorang berbuat kesalahan yang lebih besar. Thank you Pak Handoyo. Pastor Benny mau ngomong apa dulu nih? Silakan menjabarkan tadi dulu nih tentang Pastor Wigan sudah menjabarkan makna integritas. Saya hanya mau mengatakan arti integritas dalam bahasa yang sangat simpel, yaitu keselarasan antara yang kita ucapkan dengan yang kita perbuat. Itulah integritas. Jadi kalau kita ngomong A, kita melakukan A. Nah, kalau ditarik ke dalam kehidupan orang percaya, kalau kita ngomong firman, harusnya kita menghidupi firman. Itu integritas orang percaya. Tapi saya melihat di dalam kehidupan sehari-hari ada begitu banyak orang-orang Kristen yang dia tahu firman, dia mengerti firman, tetapi dia tidak menghidupi firman. Apakah ini kita bisa kategorikan sebagai orang percaya yang tidak berintegritas? Kalau ditarik dari definisi keselarasan antara yang diucapkan dengan yang dilakukan, bisa. Jadi betapa banyaknya praktek orang Kristen atau orang yang beragama Kristen yang sebenarnya belum memiliki integritas dalam konteks sebagai orang percaya. Karena antara yang dia pahami, antara yang dia perkatakan dengan yang dia lakukan bisa beda. Dan itu dalam praktek berbagai bidang kehidupan yang kita lihat sehari-hari, yang nongol di berita, yang kelihatan, itu sangat bisa kita melihat ke situ. Jadi singkatnya integritas itu adalah apa yang diomong sama apa yang dilakukan itu sama ya? Sama. Jadi katakan apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kau katakan. Betul. Jadi kalau hari Minggu kita beribadah di gereja, kita memperkatakan firman,
kita baca firman, kita dengar pendeta khotbah ngomongin firman, harusnya yang kita lakukan di luar gereja tuh firman gitu. Nah, dalam prakteknya tidak banyak, atau ada banyak orang Kristen atau orang yang beragama Kristen yang kita lihat tidak melakukan hal yang sama dengan yang dia baca. Nah, itulah yang membuat saya tuh cari tahu nih, kenapa ya? Padahal dia dengar firman, ngerti firman. Kan banyak sekali Pak praktek dalam kehidupan. Banyak orang bisnis dengan cara curang. Ada orang bisnis dengan cara nggak benar. Jadi birokrat ujung-ujungnya korupsi. Tidak semua memang, tapi yang nongol di permukaan, yang ada di berita, yang viral di sosial media, itulah jadi contoh gitu. Dan di dalamnya ada orang Kristen gitu. Padahal kan dia dengar firman, ngerti firman, harusnya jadi pelaku firman gitu. Nah, apa sih penghalangnya gitu? Apa sih yang menjadi masalah sebenarnya? Ini yang kita mau bahas nih. Oke, nah sebelum ke masalah penghalang ini Pastor Benny ya, kan kebetulan Pastor Benny ini kan juga seorang bisnismen ya, seorang hamba Tuhan juga. Nah, ini menemukan nggak sih kesulitan, tantangan untuk tetap hidup dalam integritas, ya? Sementara juga sebagai pelaku usaha ini pasti banyak sekali pertanyaan dari pemirsa atau teman-teman kita yang menyaksikan lewat layar kaca. Nemu nggak kesulitan untuk hidup berintegritas? Tergantung sudut pandang kita. Dunia kita udah rusak. Kita harus akui dunia udah rusak karena dosa. Kejadian pasal 3 itu bikin dunia kita jadi rusak. Oleh karena dunia kita udah rusak, manusia di dalamnya juga dalam tanda petik rusak. Jadi standar kekudusan Allah itu mengalami degradasi. Contoh, minggu lalu kalau nggak salah ada seorang petugas cleaning service di satu kereta api, dia menemukan uang berapa puluh juta milik penumpang yang ketinggalan. Terus dia balikin, kasih ke atasannya. Itu berita viral di sosial media. Hari gini masih ada orang jujur. Sebenarnya itu hal standar loh, Pak. Sesuatu yang bukan milik kita, Tuhan bilang jangan ingini milik orang lain. Nah, kalau orang menemukan sesuatu yang bukan miliknya, seberapa banyak pun, harusnya dia kembalikan. Kan itu hal yang standar. Tapi oleh karena dunia kita mengalami degradasi kekudusan Allah, maka ini jadi sesuatu yang wow gitu. Orang hari gini masih ada orang jujur, apalagi cleaning service gitu. Berapa tahun yang lalu tuh ada juga tuh petugas cleaning service yang nemuin uang, terus sampai diberi reward itu diumrohkan gitu. Menurut yang saya pahami, sesuai dengan standar kebenaran firman, itu hal yang wajar. Jadi kalau ada orang Kristen, orang percaya tidak berbuat dosa, jangan bangga, karena itu hal yang standar gitu. Mengapa jadi kayak sesuatu yang wow? Karena dunia kita udah rusak, sehingga standar kekudusan jadi turun. Itu penyebabnya. Lalu penyebab yang lain memang orang di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita, dimanapun, mengenakan standar yang rendah. Akhirnya ketika kita mau memiliki sebuah integritas, kok rasanya nggak ada yang dukung ya, kok orang semua begitu ya. Jadi aneh sendiri. Jadi kayak aneh. Bahkan dalam beberapa kasus kita dianggap jadi biang kerok untuk mereka, untuk kenyamanan mereka gitu. Itu bisa terjadi gitu. Sebenarnya kalau kita kembali kepada kebenaran firman, harusnya itu nggak boleh terjadi. Kehidupan yang mengalami degradasi dari kekudusan Allah itu. Kan Tuhan Yesus sudah datang. Dia sudah pulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Yesus itu merestore posisi kita pada posisi awal. Sehingga kita itu harusnya kehidupan kekristenan yang kita alami sekarang seperti yang dialami Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, yaitu hidup dalam kekudusan Allah. Harusnya kan itu. Nah, contoh gini deh. Kita kalau baca Alkitab sendiri-sendiri itu rasanya gimana, berat gitu. Tapi kalau ada kelompok rame-rame yang baca, ada dukungan, ada situasi kondusif, kita mau. Nah, kalau kita hidup dalam kekudusan orang percaya, rasanya itu sesuatu hal yang mungkin nggak terlalu sulit gitu. Memang kita berhadapan dengan godaan, dengan daging kita, dengan godaan di sekitar kita, belum lagi iblis yang diizinkan Tuhan untuk menggoda kita. Tapi kalau kita hidup
mempraktekkan integritas itu, baca firman, ngerti firman, lalu menjadi pelaku. Menurut saya itu kehidupan ideal yang Bapa mau. Itulah yang Tuhan Yesus bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Tapi kan terkadang begini, Pastor. Kita ini pasti berhadapan dengan orang-orang yang mungkin standar mutu keintegritasnya nggak sama gitu. Nah, di dalam menghadapi mereka yang seperti ini, apa yang seharusnya kita lakukan untuk bisa tetap kita di dalam standar mutu yang Tuhan inginkan? Karena mereka lebih banyak sering kali menarik nih kita. Kayak saya misalnya contohnya di dalam satu komunitas lain yang di luar gereja. Saya melihat mereka aneh, tapi mereka melihat saya yang aneh karena saya sendiri gitu loh. Nah, ini apa yang harus kita bisa perbuat supaya kita bisa tetap ada di dalam komunitas itu tanpa harus ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Justru dari kita inilah yang pelan-pelan akan mempengaruhi mereka. Dan saya pikir ini bukan satu hal yang mustahil, dan itu mestinya yang dilakukan oleh seorang anak Tuhan yang punya integritas. Satu, jangan jadi orang sok suci di tengah-tengah komunitas itu. Dua, kalau Tuhan nggak suruh kita tegur, kita jangan tegur. Ketiga, kita tunjukkan teladan lewat perbuatan. Menurut saya itu jauh lebih efektif. Tunggu sebentar, ini tadi saya tergelitik nih dengan yang pertama tadi, sok suci. Kadang-kadang orang yang mau hidup dalam integritas justru dikatain sok suci. Iya, iya. Tapi biarlah itu orang lain yang ngomong, tapi jangan kita yang menonjolkan diri kita gitu. Misalnya kita negur orang dikit-dikit bawa ayat gitu kan, orang pasti bilang kita sok suci. Tapi kita tunjukkanlah perbuatan kita. Di marketplace misalnya. Di marketplace itu saya menjumpai, kan saya bidangnya importir, Pak. Logikanya kalau importir harus punya izin impor dong gitu. Tapi saya punya teman importir tapi nggak punya izin impor gitu. Apakah saya menegur dia dengan firman? Enggak. Tapi saya hanya cerita aja soal kalau kita tinggal di negara ini, kita harus bayar pajak dengan benar. Salah satunya itu lewat izin impor resmi. Kita masukin barang, kita harus bayar pajaknya. Tapi gua nggak untung, kata dia. Nah, itu kan bagian dari pertimbangan bisnis dia. Kenapa dia jadi nggak untung kalau dia ikut resmi? Karena begitu banyak importir yang nggak resmi di bidang yang dia lakoni. Nah, itu kan berhadapan dengan lingkungan lagi, Pak. Iya. Nah, apakah Tuhan tutup jalannya kalau misalnya dia punya izin impor? Pasti ada jalan yang lain. Masalahnya berani bertaruh nggak dia gitu. Nah, itu contoh yang paling praktis yang saya alami, Pak. Hari Minggu dengar firman orangnya. Hari Minggu khotbah dia gitu, gimana dong? Bahkan gitu. khotbah ya di atas dia. firman. Nah, yang gitu-gitu tuh, Pak. Berani. Kalau ikut Tuhan kan kita harus berani barter. Paulus bilang semuanya jadi sampah. Betul. Nah, kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, tunjukkan integritas kita. Tapi dapur nggak ngebul nih. Anak istri nggak makan nih. Oh, masa Tuhan nggak pelihara sih? Yuk berani nggak kan gitu, Pak? Saya betapa banyak hal-hal yang... Saya itu baptis 2005. Tahun 2001 perusahaan saya udah berdiri. Ketika saya mengenal kebenaran, betapa banyak hal yang sudah tidak saya lakukan. Apakah Tuhan nggak pelihara perusahaan saya? Justru Tuhan pelihara. Itu bukti. Saya saksi hidup gitu. Berani nggak kita barter untuk memilih jadi seorang, misalnya dalam hal ini entrepreneur yang berintegritas. Integritas itu kan kadang-kadang orang menghubungkan gini. Disogok pakai duit dia nggak mau, wah dia punya integritas. Ya bisa juga seperti itu, tapi integritas itu tidak selalu berkaitan dengan uang. Tapi integritas adalah sebuah kehidupan di mana kita mengatakan A, kita juga menghidupi yang kita katakan. Nah, itu integritas gitu. Jadi kalau kita baca firman, kita lihat keempat Injil misalnya. Kita baca tentang kehidupan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus lihat orang kecil, orang susah, orang lemah, orang tertindas, hampir selalu ada kalimat, maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasih. Itu kan yang kita baca, Pak. Nah, ketika kita di dunia nyata, Tuhan juga mempertemukan kita dengan orang kecil, orang susah, orang lemah, orang tertindas. Apa reaksi kita? Kita bacanya seperti itu. Harusnya kalau kita pengikut Kristus, kita juga mulai tergerak oleh belas kasih. Belas kasih itu tidak selalu harus keluar duit. Bisa perhatian,
bisa senyuman, bisa sapaan, bisa penghargaan, kita menghargai. Nah, yang saya maksud integritas tuh kalau kita baca firman harusnya kita juga menghidupi firman itu gitu. Nah, oke, kembali lagi yang tadi mau disampaikan, penghalang untuk orang hidup dalam integritas itu apa? Oke, penghalang saya menemukan di dalam Alkitab ada 3 hal yang menghalangi integritas. Ini kan nyata-nyata kita bicara sebagai orang Kristen kan. Saya baca dulu ya, Markus 4 ayat 18 dan 19. Markus 4 ya. Markus 4 oke, saya akan ayat 18-19. Ini bicara soal firman yang tidak bertumbuh. Kenapa orang ke gereja baca firman tapi nggak berintegritas? Oke, saya akan. Oke, silakan. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, Tuhan, orang Kristen ke gereja loh Tuhan, dengar firman loh Tuhan, tapi kok di marketplace begitu ya gitu. Tuhan kasih jawaban lewat ayat ini. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman. Ini pasti ngomong orang Kristen, yang orang di luar Kristen mana dengar firman kan, nggak baca firman kan gitu. Tapi ada 3 hal Yesus bilang yang menghimpit sehingga tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Hal pertama itu kekhawatiran dunia ini. Itu pasti kekhawatiran tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Di Injil Matius di awal-awal kan Yesus bilang jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Itu bicara soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau untuk hal itu jangan kita khawatir. Kalau ada orang Kristen memelihara kekhawatiran pemenuhan kebutuhan jasmani, dia mau dengar pendeta sehebat apapun khotbah. Dia mau dengar versi Alkitab bahasa asli Binsantium sekalipun, nggak bisa berbuah firman. Kenapa? Karena memelihara kekhawatiran dunia ini. Ketegangan utama dia ketemu Tuhan tuh, belum merit nih Tuhan, belum merit nih Tuhan, belum punya rumah nih, belum punya rumah, belum punya kendaraan. Ketemu Tuhan, berdoa selalu itu yang dibawa. Bagaimana dia mau menghasilkan buah? Yesus yang ngomong, bukan saya, melalui firman ini nih. Kekhawatiran dunia ini. Nah, kenapa orang memelihara kekhawatiran? Gini, secara tanpa kita sadari, dunia di sekitar kita tuh bikin standar. Dan kalau ada orang yang belum mencapai standar itu, orang biasanya khawatir. Misalnya orang perempuan kalau usia 30 ke atas tuh standar yang dibikin oleh dunia tuh sudah harus menikah kan. Kalau ada perempuan di luar udah di atas 35 tahun, dia ketegangan utamanya pasti jodoh. Jadi kalau ketemu Tuhan tuh itu terus yang dia bawa. Makanya firman tidak berbuah. Sehingga ketika ada kesempatan berkenalan di mana saja, entah di kafe, entah di tempat mana saja, dia bisa manfaatkan. Akhirnya menikah karena desakan itu bukan yang dari Tuhan, bermasalah pernikahannya dan lain sebagainya. Contoh lain, orang yang sudah menikah 3 tahun, logikanya harusnya udah punya rumah. Itu standar dunia di sekitar kita bikin. Alkitab nggak pernah bilang harus begitu. Tapi orang yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun gitu, dia belum punya rumah juga, biasanya dia akan mulai khawatir. Karena dia lihat teman-temannya udah, dia lihat ini. Itu biasa manusia tuh pasti khawatir, kapan ya gue punya rumah ya. Sehingga setiap kali dia ke gereja, ketemu Tuhan, itu jadi ketegangan utama. Dia mau punya integritas karena dengar firman yang benar, di kantornya ada peluang korupsi, dia korupsi demi mengumpulkan uang untuk rumah itu. Bagaimana firman bisa menghasilkan buah? Bertumbuhannya enggak. Nah, standar-standar yang dibuat oleh dunia di sekitar kita, sebenarnya Alkitab nggak pernah bikin standar itu. Kenapa manusia atau orang percaya harus terjerat kepada standar yang dibuat oleh dunia? Oke, saya menarik dengan kata khawatir tadi Pastor Ben, bahwa bukannya adalah suatu hal yang wajar yang namanya orang hidup ya, bisa lah mengalami yang namanya khawatir ya. Itu gimana tuh?
dalam konteks ini, dalam konteks Injil Matius pasal 6, Tuhan Yesus itu menegur murid-muridnya, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Jadi yang saya pahami, khawatir terhadap hal-hal yang bersifat sementara, bersifat jasmani, itu jangan dikhawatirkan. Terus bagian kita apa dong? Masih di dalam perikop yang sama di Matius pasal 6 itu, Tuhan Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua Tuhan akan kasih, Tuhan akan tambahkan. Kemudian di ayat 30 dari Matius pasal 6 itu disebut bahwa Tuhan Yesus menegur, lalu Tuhan Yesus berkata, hai kamu orang yang kurang percaya. Jadi kekhawatiran bisa timbul karena kita kurang percaya. Ini sebenarnya sesuatu yang sering kita tanpa kita sadari, dia menggerogoti iman sebenarnya. Percaya itu kan pistis, menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai kepada Tuhan. Kalau kita kurang percaya, berarti kita kan kurang menyerahkan diri kita kepada Tuhan, lalu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Akhirnya memelihara kekhawatiran. Nah, kekhawatiran, jangan khawatir itu tidak juga membawa kita kepada sebuah kehidupan yang jadi orang malas gitu. Kadang-kadang bisa bablas nih, aku nggak khawatir, akhirnya nggak kerja jadi orang malas, burung aja Tuhan pelihara, masa aku nggak dipelihara? Itu burung yang sedang terbang, bukan burung dalam sangkar kan gitu. Nah, ada juga orang memahami tidak khawatir itu sampai bablas. Saya dulu banget punya seorang teman di usia produktif, dia nggak kerja. Kerja dia apa? Bawa tas, bawa traktat di ininya. Dia datang dari rumah sakit ke rumah sakit, dia lihat kalau ada di ruang VIP ada orang Kristen, dia menawarkan doa. Terus pernah sekali orang itu sembuh dan dia dapat banyak sekali ucapan terima kasihnya berupa barang gitu, dan dia saksikan ke saya. Burung saja dipelihara Tuhan, saya nggak usah kerja, saya dipelihara Tuhan. Saya bilang, yuk usia produktif, yuk harus kerja. Yuk masuklah, dia memang bukan cuman ya, saya terkesan merendahkan dia, memang sekolahnya cuma sampai SMA. Dia bilang dia nggak punya skill, tapi yuk masuk deh ke pabrik mana, yuk kerja di gudang, yuk warnai orang-orang gudang dengan kebenaran, kalau bisa yuk warnai pimpinannya dengan kebenaran. Tapi dia nggak mau, dia bilang Tuhan aja pelihara burung dipelihara, saya pasti dipelihara. Jadi dia memilih hidup seperti itu. Waktu itu dia PDM, saya masih kekristenan baru mulai bertobat. Waktu itu saya masih jadi jemaat gitu. Nah, setelah sekian puluh tahun saya diundang khotbah di satu gereja, dia ada di situ. Saya sudah jadi pengkhotbah, dia yang bawa bendera gini-gini tuh di dalam gereja kalau pujian penyembahan. Ini membuktikan bahwa kalau kita kurang bertanggung jawab, potensi ilahi yang Tuhan kasih tidak berkembang. Nah, gimana dengan apa tadi itu yang tadi pertanyaannya khawatir, yang khawatir. Sebenarnya orang yang memelihara khawatir, dia sudah menggadaikan imannya. Karena Yesus bilang jelas di ayat 30 Matius 6 itu, hai kamu orang yang kurang percaya. Berarti kalau kita kurang percaya, khawatir itu masuk. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan suruh apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerja keras berarti. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya kan kita tahu sama-sama bukan berjam-jam di gereja gitu. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu ada justru di marketplace. Kita memperagakan kebenaran. Nah, nanti semua Tuhan akan tambahkan. Jadi motivasi kita hidup bekerja itu adalah kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti Tuhan akan kasih tambahan. Itu yang saya pahami, Pastor Wigan. Oke. Nah, mungkin kalau dari saya tuh gini. Ini untuk menebalkan saudara ya. Saya itu melihat kekhawatiran Pastor Benny itu sama ketakutan tuh gini loh. Kita hidup ya, yang namanya orang hidup, bisa nggak rasa khawatir dan rasa takut itu datang ke dalam hidup kita? Menurut saya bisa saja ya. Kalau tadi Pastor Benny katakan tanda kurang percaya, yes betul ya. Mungkin iman kita juga tidak selamanya dalam kondisi fit dan prima ya.
ataupun bisa ada tiba-tiba situasi ekstrim masuk dalam hidup kita, datang. Kan kadang-kala situasi ekstrim itu kan seperti tamu yang gak diundang ya, datangnya tiba-tiba, lalu kita bisa tiba-tiba merasa khawatir, merasa takut, itu bisa saja. Nah, tetapi poinnya gini saudara ya, bahwa gini, yang dipersoalkan adalah kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan itu. Kita manusia yang masih hidup dalam dunia ini, ketika ada situasi ekstrim tadi dalam hidup kita ya, bisa nggak ada rasa khawatir sesaat, takut sesaat? Menurut saya itu sangat manusiawi dan sangat bisa. Tetapi untuk kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai kita atau tidak, itu pilihan kita. Dan itu yang menjadi persoalan. Jadi ada orang yang ketika ketakutan datang dan kekhawatiran datang, dia tidak berlama-lama di situ. Dia tidak tinggal di dalam situ. Dia tidak membiarkan hal-hal tersebut untuk menguasai akan kehidupannya. Nah, dan dia bisa overcome itu. Mungkin kalau saya tambahkan, saya dari point of view itu. Ya, saya pernah baca satu buku, cuman saya lupa siapa yang menulis. Kalau kita memelihara kekhawatiran dalam pikiran kita, kita itu tidak mungkin bisa berpikir normal. Karena kita memelihara kekhawatiran terus-menerus, maka kita akan berpikir negatif. Pasti dikuasai itu. Dikuasai oleh kekhawatiran. Nah, bagaimana kita bisa berpikir positif, berpikir normal aja nggak bisa gitu. Itu benar sekali, Pastor Wigan. Oke. Nah, penghalang yang kedua nih. Yang kedua, ini bicara soal tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan. Tadi kan ayatnya kan lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan itu sebuah keadaan di mana kita ingin hidup mewah. Tipu daya iblis. Kekayaan itu kan mamon. Mamon itu iblis. Jadi sebenarnya kenyamanan yang semu sebenarnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tegas bilang kita itu nggak bisa dalam hidup kekristenan tuh mau mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau mau mengabdi hanya kepada Tuhan. Atau mamon saja, berarti bukan jadi orang Kristen gitu. Kalau dua-duanya nggak bisa. Itu iblis itu selalu menawarkan kenyamanan yang semu. Nah, sebagai prototipe manusia sempurna, Tuhan Yesus yang jadi role model kita ketika dia dicobai oleh iblis. Dalam satu pencobaan kan iblis bilang, kamu lihat semua kekayaan dunia ini, semua di tanganku, aku akan kasih buat kamu, tapi syaratnya satu, kamu sujud menyembah. Terus iblis lanjut tuh kalimatnya di Injil Lukas tuh, aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki, tentu yang menyembah dia, yang dia kasih. Nah, menyembah iblis ini kan Tuhan Yesus tuh head to head loh sama iblis waktu itu. Menyembah iblis itu kan tidak dalam bentuk tubuh jasmani yang bungkuk di depan pohon, di depan batu besar, kan nggak begitu. Tapi ketika kita kompromi dengan perbuatan dosa dalam memperoleh sesuatu yang bersifat jasmani tadi, kekayaan dunia itu, itulah sujud menyembah iblis. Nah, kita sering tidak sadar kita sedang head to head dengan iblis. Ketika ada peluang korupsi, itu setiap kali itu pasti ya. Iya. Ketika ada, kan dia nawarin kenyamanan. Misalnya nih contoh, handphone lagi rusak, nunggu gajian baru bisa beli. Ada project di kantor. Terus dihitung-hitung, wah lumayan nih bisa korupsi nih, bisa dapat komisi segini. Kan langsung keinget apa? Wah bisa ganti handphone nih gitu. Nah, itu kan sedang head to head dengan iblis. Orang yang memanfaatkan keadaan itu untuk tidak jujur, dia sesungguhnya sudah sujud menyembah iblis. Walaupun dia pengerja gereja gitu. Walaupun dia singer, kalau hari Minggu nyanyi gitu kan. Tapi dia sudah sujud menyembah iblis. Bahkan bisa sampai juga kepada hamba Tuhan tuh ya Pak. Bisa banget Pak. Maka kan pertanyaannya tuh setiap saat tuh kapan kita head to head dengan iblis kayak Tuhan Yesus. Harusnya kita tidak tergiur dengan kenyamanan yang semu tadi, tipu daya kekayaan itu tadi. Kalau ditanya pingin kaya nggak, semua orang pingin kaya, tapi pingin kayalah dengan cara Tuhan yang benar.
Nah, kalau bicara dengan cara Tuhan yang benar tuh gimana sih? Sejak awal Tuhan kasih perintah buat manusia untuk bekerja itu sebenarnya dengan tujuan dan maksud yang mulia. Waktu Tuhan ciptakan manusia, Pak, selesai Dia ciptakan manusia, Tuhan kasih 2 perintah, 2 panggilan. Pertama, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Ini panggilan hidup berkomunitas. Komunitas paling kecil itu keluarga. Maka dalam setiap komunitas kita Allah harus dimuliakan di situ. Dalam keluarga kita, dalam komunitas gereja. Nah, panggilan yang kedua, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas seluruh isi. Ini kan panggilan berkarir. Makanya dalam karir kita, dalam toko kita, dalam perusahaan kita, Allah harus dimuliakan. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa mengelola bumi sebelum dosa masuk untuk kemuliaan Allah. Tapi ketika dosa masuk, mengelola bumi itu untuk bertahan hidup jadinya. Di situ mulai terjadi dosa. Nah, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, harusnya marketplace yang kita tekuni sekarang, entah jadi dokter, jadi pengacara, jadi apapun, Allah harus dimuliakan karena kita udah dipulihkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib gitu. Harusnya ke situ. Nah, ini kan tentang tipu daya kekayaan. Iya. Tentunya Alkitab juga tidak melarang orang menjadi kaya ya. Yes. Nah, bagaimana supaya menjadi kaya tapi tidak tertipu oleh tipu dayanya? Ini cocok Pak Ben yang jelaskan sebab beliau kaya. Beliau kaya dan beliau pengusaha. Saya nggak kaya, tetapi saya menjalankan bisnis saya dengan damai sejahtera Allah. Amin, amin. Sebenarnya pilihan-pilihan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman itu sangat terbuka di dunia bisnis. Tetapi saya memilih untuk melukai daging saya nggak mau. Tapi apakah Tuhan nggak pelihara saya? Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Amin. Tuhan pelihara gitu. Nah, bagaimana kita kepingin kaya tapi tidak tertipu daya oleh kekayaan? Satu, menurut yang saya pahami, jangan ingin kaya, tapi jadilah kaya. Kok jadi gitu kalimatnya dibolak-balik nih gitu kan? Kalau orang pingin kaya, dia akan merasa kurang terus, Pak. Oh iya. Makanya dia pingin terus gitu. Nggak pernah puas dia. Nggak heran orang bisa korupsi sampai ratusan triliun gitu. Sebenarnya kalau sampai 100 triliun udah berhenti udah gitu kan. Tapi dia pingin terus. Nah, kalau yang saya pahami, saya nggak pingin kaya, tapi jadilah kaya. Kalau kita jadi kaya, kita akan mensyukuri apapun yang kita miliki. Oh, orang lain punya segitu, orang lain bolak-balik luar negeri, ya nggak masalah, itu dia. Kalau saya jadi kaya, ya segini saya syukuri. Memang prakteknya sulit, Pastor Wigan. Tapi kita udah tahu jalannya ke situ, kita harus menjalani. Kalau orang yang belum tahu kan haus terus, pingin terus. Kita udah tahu petanya begini nih. Jangan pingin kaya, tapi jadilah kaya. Kalau kita jadi kaya, kita pasti mensyukuri apapun yang kita miliki. Makanya gitu. Di dalam pepatah bahasa Mandarin nih Pak, maaf ya Pak, dikatakan begini Pak, cucu manle. Artinya kalau kita tahu batas kepuasan kita akan penuh dengan kebahagiaan. Saya pikir itu peribahasa atau pepatah dalam bahasa Mandarin itu cocok dengan apa yang menjadi isi Alkitab. Cuma memang sayang pembuat pepatah itu dia nggak kenal Tuhan. Tetapi seperti apa yang pernah Pastor Wigan ceritakan, bahwa sejarah pun membuktikan bahwa Kristus ada melalui tulisan bahasa Mandarin itu. Jadi perkataan ini saya sangat setuju sekali bahwa memang apa yang seperti Pastor Benny katakan, kalau orang bisa tahu batas kepuasannya itu, dia akan berhenti untuk bisa terus mau menggali kekayaan atau menimbun kekayaan. Istilah menimbun itu kan berarti dia udah punya tapi dia belum cukup tinggi, mungkin begitu. Nah, itu sangat bagus sekali pepatah itu, Pak. Iya. Nah, kita harus menyadari hidup kita, kapan kita waktunya head to head dengan iblis tuh. Itu kesempatan terbaik kita menyenangkan hati Tuhan sebenarnya. Kesempatan paling baik ketika kita head to head dengan iblis, ditawarin kenyamanan yang semu tadi. Di situ kesempatan terbaik kita menyenangkan hati Tuhan. Iya, sehingga tidak tertipu ya dengan tipu daya kekayaan. Itu penghalang yang kedua. Ya.
Oke. Ada berapa penghalang nih Ketiga. yang Pastor Benny catat? Ada satu lagi. Oke, gimana tuh? Kan saya baca lagi ya ayat 19 Markus 4 ya. Lalu kekhawatiran dunia ini itu satu, dan tipu daya kekayaan dua, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, berarti ada keinginan-keinginan akan hal yang lain. Keinginan apa sih ini? Kalau Tuhan punya keinginan A dalam hidup kita, tapi kita punya keinginan B yang menurut kita lebih baik, itulah keinginan-keinginan akan hal yang lain. Lain dari keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang menghalangi firman berbuah. Mungkin gak jelek keinginan kita itu, tapi kalau bertentangan dengan kehendak Tuhan, bisa membuat firman yang kita dengar itu tidak menghasilkan buah. Dalam bahasa Yunani, keinginan-keinginan akan hal yang lain itu epitumia. Epitumia itu kalau dalam bahasa Inggris King James itu lust, nafsu rendah. Nafsu rendah. Jadi ketika kita punya keinginan, Tuhan, aku mau misi ke daerah, kan bagus tuh. Tapi Tuhan nggak mau. Tuhan rencananya kita bukan misi ke daerah. Oleh karena aku mau misi ke daerah, aku bikin proposal. Aku minta duit dari pengusaha-pengusaha Kristen untuk menunjang misi ke daerah ini. Lalu aku pergi ke daerah. Aku KKR, aku seminar. Aku bagi-bagi uang. Sebenarnya Tuhan maunya keinginan bukan itu loh. Nah, walaupun ini baik, sebagai hamba Tuhan baik dong di mata manusia kan. Tapi di mata Tuhan itu nafsu rendah namanya. Makanya saya jadi ngeri kalau lihat begini. Keinginan akan hal lain itu bukan berarti yang hal lain itu negatif, yang ini positif. Bukan loh, yang sama-sama kita lihat positif pun ketika itu bukan kehendak Tuhan, di mata Tuhan itu jadi nafsu rendah. Nah, ini yang salah satunya yang buat firman yang kita dengar tidak menghasilkan buah, nggak bertumbuh. Sehingga apa? Kalau firman tidak berbuah, kita itu tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam detik hidup kita. Makanya banyak sekali orang hanya merasakan Tuhan hadir di ruang ibadah. Di ruang kantornya nggak jelas Tuhan di mana. Makanya integritas jadi digadaikan tuh. Dia dengar firman, dia merasakan ada Tuhan di ruang ibadah, tapi di ruang kantornya udah nggak jelas Tuhan. Tapi kalau kita memelihara integritas, kita menyadari ada 3 penghalang ini, firman bertumbuh, kita akan tahu Tuhan tuh maha hadir dimanapun dia ada. Sekalipun kita head to head dengan kenyamanan dunia, kenyamanan daging yang menggoda kita, kita tahu ada Tuhan. Maka kita takut Tuhan gitu. Itu yang keinginan-keinginan lain tuh saya pahami seperti itu, Pastor. Jadi kita boleh gak sih punya keinginan? Punya keinginan boleh, tapi kita harus konfirmasi ke Tuhan. Tuhan, keinginan saya ini baik Tuhan, tapi apa kata Tuhan? Tuhan konfirmasi gak ke kita, setuju gak? Kita mau mulai bisnis, saya punya teman dulu, dia bawa dalam doa sama-sama persekutuan. Wah, Ben, dia manggil saya Benny. Orangnya masih ada sampai sekarang. Ben, ini bisnis dari Tuhan, benar. Ikut yuk invest. Saya waktu itu nggak mau, karena senior saya di gereja itu bilang kalau mau bisnis jangan sama orang gereja, repot gitu. Jangan sesama Kristen. Iya, nanti repot gitu. Jadi saya nggak mau. Wah, ini dari Tuhan nih benar. Dia jalanin. Mungkin setengah tahun lebih. Akhirnya saya ketemu saya lagi. Gimana bisnisnya? Udah berhasil? Waduh, ternyata bukan kehendak Tuhan loh. Saya bingung, waktu itu saya belum sekolah Alkitab loh. Saya bingung. Ternyata bukan kehendak Tuhan. Kok Tuhan gak ngasih tahu di awal ya gitu? Kok Tuhan kayak jebak orang ya gitu? Udah habis duit berapa gitu? Baru bilang ternyata bukan kehendak Tuhan. Rasanya Tuhan yang saya kenal gak gitu deh. Kita sebagai orang tua yang jahat artinya manusia punya natur dosa. Waktu anak kita lari, di depan ada got, kita pasti teriak tuh, ngejar anak kita tuh, jangan sampai dia jatuh. Allah yang maha baik, masa dia biarin orang manusia kelelep ratusan juta baru dibilang bukan kehendak Tuhan? Kan nggak gitu Tuhan yang saya pahami. Berarti keinginan itu timbul dari hati dia, lalu dia cuma doa kepada Tuhan, minta permisi, dia bukan cari kehendak Tuhan. Yang kita mau tuh harus minta persetujuan.
harusnya yang kita mau adalah Tuhan ini ada proyek begini sesuai nggak dengan kehendak Tuhan, lalu kita minta tanda. Nah kalau Tuhan bilang yes jalanin, kita jalanin. Kalau bilang enggak, harusnya kita berani untuk berkata tidak. Gitu Pastor. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Nah kembali kepada integritas nih, saya sangat tertarik dengan integritas ya, apalagi seorang hamba Tuhan ya Pak Pastor Benny. Nah seberapa apa ya alat ukurnya buat seorang hamba Tuhan ini yang kita bisa katakan hamba Tuhan ini punya integritas yang mumpuni begitu. Saya sudah kalau kita mengikuti dia dari muda mungkin kita bisa membacanya, tetapi kalau orang baru kenal gitu tiba-tiba ngomong integritas seorang hamba Tuhan, apakah ada alat ukurnya gitu? Alat ukurnya tuh buah dalam kehidupan. Memang kita nggak bisa dalam waktu singkat kita lihat orang ini berbuah gitu. Kita mesti bergaul. Saya ingat khotbah Pastor Wigan udah lama sekali. Kita nggak bisa menilai orang tuh sekali dua kali. Kita mesti bergaul sama dia. Bagaimana dia menangani konflik dalam rumah tangganya misalnya. Apa dia main tangan ke istrinya, tapi di khotbah di mimbar dia bilang kita harus mengampuni. Kita harus menjadi teladan, tapi di rumah dia main tangan sama ke istrinya. Kan kita nggak bisa menilai dalam waktu singkat. Kita masih bergaul sama orangnya baru kita tahu. Kadang-kadang kita bisa dapat info dari orang-orang yang bekerja untuk dia. Supirnya, pembantu rumah tangganya. Jangan sampai orang di ujung bumi mengakui dia baik, tetapi istrinya nggak ngerasain dia baik gitu. Kan celaka ini kan kalau kayak gini kan. Nah kita alat ukurnya apa sih kata Pastor Handoyo tadi? Firman Pak. Alat ukurnya selalu dari firman. Dia menghidupi firman apa enggak? Saya pernah punya pengalaman. Ini alat ukur bukan karena dia usia senior kemudian dia punya integritas, belum tentu loh. Iya betul. Saya pernah punya pengalaman seorang hamba Tuhan senior mengatasnamakan nama Tuhan, mengatakan bahwa kita harus melakukan A. Udah A. 2 hari kemudian dikumpulin lagi ternyata B. Kok Tuhan berubah gitu? Nah itu kan alat ukurnya bukan karena usia. Bukan karena dia sudah lama di dunia pelayanan. Betul. Tapi firman alat ukurnya. Sesuai nggak dengan firman apa yang dia lakukan. Itu Pak. Makasih Pak. Memang integritas itu harus dibuktikan dengan waktu ya. Iya. Sulit sekali untuk kita bisa menilai. Track. Iya. Iya. Karena itu perlu dibuktikan dengan waktu, khususnya kalau untuk pemberita firman gitu ya. Menurut saya ya itu lakukan apa yang kau khotbahkan apa yang kau lakukan. Dan itu kan memang harus lewat waktu ya. Kita sebagai manusia bisa jatuh. Karena Rasul Petrus bilang jangan kita dikuasai oleh hawa nafsu pada waktu kebodohan. Setiap orang percaya itu punya waktu kebodohannya masing-masing. Tapi kita juga dikasih otoritas oleh Tuhan dengan kehendak bebas untuk tidak terjerat pada waktu kebodohan kita. Sepersekian detik harusnya kita bisa mengambil keputusan. Makanya saya bilang dalam kekristenan tuh nggak dikenal yang namanya khilaf. Khilaf tuh nggak ada. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita kehendak bebas, Tuhan kasih kita Roh Kudus. Dia roh kebenaran, dia menuntun kita hanya kepada jalan yang benar. Tugas kita tuh kalau taat sama dia pasti benar, nggak mungkin salah. Masalahnya kenapa kita bisa salah gitu? Karena kita menuruti hawa nafsu kita. Waktu kebodohan itu. Itu. Oke. Masih ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Kita udah di penghujung acara nih. Layak nggak seorang hamba Tuhan yang tanpa integritas atau integritasnya pernah tercoreng gitu masih tetap memimpin sebagai seorang pemimpin atau sebagai pembicara di atas mimbar? Ya, dalam kekristenan itu selalu ada pertobatan, Pak. Selalu ada pertobatan. Nah, dalam peraturan setiap sinode gereja yang saya pahami juga ada tindakan disiplin. Kalau dia sudah melalui hal itu lalu dia bertobat, menurut saya sih oke aja. Nah, pertobatan pun harus pertobatan yang benar. Pertobatan yang benar tuh harus mencakup 2 hal. Jangan cuma 1 gitu. Yang pertama adalah sungguh menyesali perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua,
dia berjanji dan bersedia untuk tidak mengulanginya lagi. Itu pertobatan yang benar. Tapi seringkali orang bertobat itu cukup sampai 1, Pak, menyesal. Nanti lain waktu ada kesempatan ulangin lagi, nyesal lagi, tobat lagi, ya kan? Menurut yang saya pahami, pertobatan sejati adalah harus mencakup 2 hal. Kayak kita ngambil uang koin tuh 2 gambar itu harus keambil, nggak bisa cuma 1 gitu. 1 sungguh menyesal, 2 berjanji bersedia untuk tidak mengulangi. Kalau itu menurut saya sih sepanjang aturan dari sinodenya mengizinkan, oke, menurut saya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Pastor Benny, kita di penghujung acara. Mungkin ada closing statement. Oke. Bapak Ibu Saudara, integritas itu terasa makin hari makin menjadi barang langka, terutama di marketplace. Tapi sebagai orang percaya yang kita mengerti bahwa kita tidak hidup selamanya di atas muka bumi ini, ada sebuah kehidupan yang lebih indah yang Tuhan sediakan, harusnya kita segera masuk dalam sebuah kehidupan yang penuh integritas. Jadi kalau kita belajar firman, kita mengerti firman, kita harus menghidupi firman seperti yang Tuhan mau. Demikian Pastor Wigan. Pak Handoyo ada closing statement tentang integritas ini? Saya rasa memang sebagai orang Kristen, integritas itu harus terus tetap kita jaga, supaya jangan kita kehilangan apa yang namanya sesuatu yang dipercayakan oleh Kristus ketika kita menjadi anak-anaknya. Karena itu kita mau seperti dia terus. Seperti itu. Begitu Pak. Baik. Ya, kalau integritas, closing statement dari saya, ya udah jadi sama aja deh. Ya, dari yang kita omongin, apa yang kita lakukan, being honest, jadi sama. Kita nggak perlu punya 2 pribadi. Kita hanya melakukan apa yang kita katakan, mengatakan apa yang kita lakukan. Pastor Benny, thank you so much untuk ngobrol-ngobrolnya pada kesempatan ini. Saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang. Hanya di We Talk No I But We Let's Talk Together. God bless you.